Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji milik Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah dan juga dengan agama yang benar, untuk memenangkan agama tersebut di atas semua agama yang lainnya. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah Azza wa Jalla. Dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Berbicara mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah sepantasnya lah bagi kita untuk mengetahui asal usul siapakah Nabi kita, siapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di mana Nabi kita, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, dan bagaimana kehidupan beliau kecil sampai beliau dewasa, siapa keluarga beliau, dan kapan beliau tersebut diangkat atau diutus menjadi nabi dan rasul untuk semua alam. Karena kita seorang muslim yang baik haruslah mengetahui siapa yang kita ikuti dan siapa yang kita idolakan untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ya, dan sudah pasti jawabannya, suri teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, marilah kita mendalami dan lebih mengetahui siapa itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dan secara nasab atau keturunan nama lengkap beliau ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, dan terus bersambung nasabnya sampai dengan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimassalam. Jadi dengan nama-nama yang telah Ustadz sebutkan di atas, kita ketahui bersama bahwasanya ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bernama Abdullah dan kakeknya bernama Abdul Muttalib. Lalu siapakah nama ibu beliau? Ibu beliau bernama Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab. Dan keluarga besar Nabi ini lebih dikenal dengan sebutan keluarga Al-Hashimiyah, yaitu nama
yang dinisbatkan kepada nama kakek beliau, yaitu Hashim, atau yang sering kita dengar dengan sebutan Bani Hashim. Dan Nabi Muhammad SAW itu lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal di kota Makkah. Jadi Nabi kita tersebut lahir di kota Makkah pada tahun 571 Masehi, atau yang biasa disebut juga dengan tahun gajah, karena pada tahun tersebut datang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari negeri Habasyah untuk merobohkan Ka'bah, dan kejadian tersebut bertepatan ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Makanya disebut juga dengan tahun gajah. Lalu setelah Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, Nabi SAW dibesarkan dan tumbuh di kota Mekah sebagai anak yatim. Apa itu anak yatim? Ya, anak yatim adalah seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Jadi, ketika Nabi Muhammad SAW masih berada di dalam perut ibunya atau masih berada di kandungan ibunya, ayah beliau yang bernama Abdullah telah wafat, meninggalkan Nabi Muhammad SAW yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW kecil, Nabi disusui oleh Suwaibah dan juga Halimah binti Abi Zuhaib As-Sa'diyah selama 5 tahun lamanya. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibunya pun yang bernama Aminah meninggal dunia di sebuah daerah yang bernama Abwa saat melakukan safar dari kota Madinah menuju kota Makkah setelah menziarahi makam ayahnya Nabi Muhammad SAW di kota Yasrib, atau yang kita kenal sekarang dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Dan kemudian setelah ibunya meninggal dunia, beliau Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib, dan hal tersebut berlangsung selama 2 tahun. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW pergi atau safar ke kota Madinah bersama dengan ibunya dengan tujuan untuk menziarahi makam ayahnya, dan ketika pulang dari kota Madinah hendak kembali ke kota Mekah, ibunya Nabi SAW wafat ketika masih berada di dalam perjalanan. Dan setelah ibunya wafat, Nabi pun diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun lamanya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya yang bernama Abdul Muttalib meninggal dunia juga. Dan kemudian setelah kakeknya meninggal dunia, Nabi pun diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, beliau diajak oleh pamannya untuk
berdagang atau berjualan ke negeri Syam. Dan kemudian ketika beliau telah sampai di negeri Syam, beliau bertemu dengan seseorang pendeta yang bernama Buhairah di sebuah daerah yang bernama Busra. Jadi ketika Nabi SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke negeri Syam, beliau bertemu di perjalanan bersama seseorang yang bernama Buhairah. Seseorang tersebut, Buhairah ini adalah seorang pendeta. Lalu pada usia Nabi Muhammad SAW 20 tahun, juga pernah ikut di dalam peperangan Fujjar, yaitu peperangan yang terjadi antara kabilah Quraisy dan kabilah Qais Arlan. Lalu selanjutnya ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, beliau kembali melakukan perjalanan atau safar ke daerah Syam dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, dan beliau ditemani oleh budak laki-lakinya yang bernama Maisarah. Jadi setelah beliau pertama kali safar ke daerah Syam berumur 12 tahun untuk melakukan perdagangan bersama pamannya, beliau kembali berdagang dan datang kembali ke negeri Syam pada usia 25 tahun. Dan pada saat usia 25 tahun inilah beliau bertemu dengan Khadijah binti Khuwailid. Dan setelah pulang dari negeri Syam, setelah selesai melakukan perdagangan, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya ke negeri Syam untuk berdagang. Dan pada saat itu usia Khadijah berumur 40 tahun dan usia Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW dan juga istrinya Khadijah dikaruniai 6 orang anak. 2 di antaranya adalah laki-laki yang bernama Al-Qasim dan juga Abdullah, dan 4 lagi adalah perempuan bernama Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum dan juga Fatimah. Dan semua putra beliau ini meninggal dunia ketika mereka masih kecil atau masih kanak-kanak. Jadi Al-Qasim atau Qasim dan juga Abdullah, mereka meninggal dunia ketika mereka masih kecil. Dan kemudian keempat putrinya hidup sampai mereka besar. Lalu ketika mereka besar, Zainab menikah dengan Abil As ibnu Rabi, dan anaknya Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Lalu Ummu Kalsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Dan kemudian Ruqayyah dan Ummu Kalsum menikah dengan Utsman bin Affan. Dan Fatimah Az-Zahra menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Dan pada saat usia Nabi Muhammad SAW 35 tahun, Nabi SAW kembali membangun Ka'bah, karena pada saat itu Ka'bah itu keadaannya sangat jelek atau sangat buruk karena sudah lama dari zamannya Nabi Ibrahim. Dan pada saat beliau berusia 35 tahun, beliau bersama dengan
orang-orang dari kabilah Quraisy yang lainnya ingin membangun kembali Ka'bah atau merenovasinya, dan beliau atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipercaya untuk meletakkan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Dan pada saat usia beliau 40 tahun, barulah beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla menjadi seorang nabi melalui perantara malaikat Jibril, yaitu dengan turunnya wahyu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Mungkin itu saja sekilas tentang nasab dan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Nabi lahir sampai Nabi diangkat atau diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini bisa menambah ilmu dan wawasan kepada anak-anak solih dan solihah semua tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.